Sudah fix, dua bank penyalur untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 hari ini sudah resmi ada yang cair. Nah, kira-kira kedua bank penyalur yang mencairkan PKH tahap 2 di hari ini itu bank apa ya? Dan kira-kira untuk daerah mana saja? Simak videonya sampai akhir, nanti juga akan kita bahas terkait mengenai bank penyalur yang lain yang kemungkinan diprediksi akan menyusul. Mungkin bisa mulai besok dan keesokan harinya. Nah, bagaimana penjelasan atau informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kabar bahagia. Hari ini mulai tanggal 1 April tahun 2023, Alhamdulillah sudah ada dua bank penyalur yang sudah positif fix cair bantuan PKH untuk tahap 2-nya. Nah, sesuai dengan prediksi saya yang kemarin, bahwasanya tanggal 1 April ini akan ada bank penyalur yang lain yang akan menyusul untuk mencairkan bantuan PKH tahap 2. Ternyata benar ya. Nah, kira-kira kedua bank tersebut apa saja ya? Dan kira-kira daerah mana ya yang sudah terpantau cair? Nah, kemudian bagaimana untuk penyalur yang lain untuk bank maupun yang lewat PT Pos Indonesia, nanti akan kita bahas juga dalam video ini. Dan juga akan kita bahas terkait mengenai bantuan pangan non-tunainya. Nah, bagaimana info selengkapnya dan apakah sudah bisa dicek ya? Apakah masih ada harapan menerima bantuan PKH tahap 2 di antara bulan Mei dan Juni ini atau tidak? Apakah sudah bisa dicek lewat HP, cek bansos, atau belum terupdate ya kira-kira? Nah, simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, Sobat YouTube, Alhamdulillah ternyata hari ini per tanggal 1 April sesuai dengan prediksi saya di video saya sebelumnya, ini akan ada bank penyalur yang menyusul cair untuk mencairkan bantuan PKH tahap 2. Nah, ternyata benar hari ini per 1 April tahun 2023 ini sudah ada dua bank ya yang resmi fix positif cair ya. Nah, yang pertama itu yang sudah terpantau untuk cair adalah Bank BRI mulai tanggal 28 April kemarin ya. Mulai tanggal 20 April kemarin itu sudah terpantau Bank penyalur BRI ini sudah menyalurkan bantuan PKH tahap 2 melalui kartu KKS para KPM PKH. Nah, mulai tanggal 28 April kemarin hingga hari ini itu sudah ada beberapa daerah dan mungkin ini sudah hampir merata di seluruh wilayah atau daerah di Indonesia untuk penyalur Bank BRI. Di antaranya kemarin itu sudah terpantau ada di seperti Medan, Palu, Palembang, Subang, Batam, kemudian Lombok, Singaraja, Bali, Mataram, Kalimantan Utara, Demak, Tangerang, Palangkaraya, Samarinda, Purbalingga, Bandar Lampung, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, itu sudah banyak yang cair di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, berarti ini ya sudah merata ya di berbagai daerah. Walaupun walaupun satu daerah tersebut sudah ada yang cair dan mungkin ada yang belum cair KPM-nya. Nah, itu sudah wajar, sudah biasa. Kalau yang KPM yang sudah lama itu nggak kaget ya. Kalau mungkin yang KPM yang baru dapat PKH, yang baru ditetapkan sebagai KPM PKH, mungkin masih bingung, masih kaget seperti itu. Tapi yang mungkin yang sudah KPM lama itu sudah terbiasa. Karena memang untuk pencairan atau penyaluran bantuan, baik PKH, BPNT, itu memang tidak serentak. Karena yang dilayani, yang ditransfer ini adalah jutaan manusia, jutaan orang, jutaan keluarga. Seperti bantuan PKH, ini yang menerima adalah 10 juta keluarga penerima manfaat. Dan tidak semua, tidak langsung ke 10 juta KPM ya, yang ditransfer bantuannya.
Karena dari 10 juta keluarga tersebut, ada yang dari Bank BRI, ada yang dari Bank BNI, berbeda-beda banknya. Ada yang dari Mandiri, ada yang dari BSI, kemudian ada yang lewat PT Pos Indonesia. Nah, yang lewat PT Pos Indonesia ini tidak melalui Bank Himbara. Ini langsung disalurkan, langsung mendapatkan uang secara tunai. Yang ngasihkan nanti, yang membagi adalah petugas PT Pos yang di daerahnya masing-masing nanti akan dijadwalkan pencairannya atau penyalurannya. Dan itu sebelum penjadwalan penyaluran, itu nanti pasti KPM yang cair bantuannya pasti akan mendapatkan surat undangan yang akan diantar langsung ke rumahnya masing-masing. Kalau belum menerima surat undangan, ya nggak perlu datang ke tempat yang untuk pencairan bantuan PKH-nya ya, atau mungkin langsung datang ke pos, nggak perlu ya. Jika tidak ada undangan konfirmasi dari petugas yang resmi, mungkin mendamping atau mungkin aparat desa. Biasanya kalau pos itu bisa lewat desa, bisa lewat pendampingnya ya. Surat undangannya itu ada yang dibagikan, dan biasanya yang susulan itu biasanya kalau sudah masuk SP2D di termin berikutnya itu biasanya nggak perlu surat undangan. Kalau sudah ada namanya di situ biasanya meminta bantuan aparat desa, kepala dusun mungkin atau mungkin pendampingnya untuk langsung ngasih informasi ke KPM-nya untuk datang langsung ke kantor pos dengan membawa KTP asli saja. Nah, itu seperti itu ya kalau yang mekanisme penyaluran yang lewat PT Pos Indonesia. Dan untuk jadwal penyaluran lewat pos, nah ini prediksinya itu ya mungkin paling cepat, ya ini prediksi ya, paling cepat itu ya bulan Mei, mungkin bisa pertengahan, akhir, dan bisa juga di bulan Juni. Yang pasti nanti kemungkinan sampai bulan Juni, karena yang namanya penyaluran lewat PT Pos Indonesia itu kan jadwalnya kan tidak serentak, walaupun dalam satu daerah atau satu kabupaten kota. Nah, masing-masing kecamatan itu berbeda-beda. Misal kecamatan si A itu tanggal sekian, kecamatan si B besok, kemudian kecamatan si C esokan harinya lagi. Nah, itu jadi sampai semua kecamatan itu terjadwal selesai semua. Dan itu biasanya kalau lewat PT Pos juga ada termin berikutnya ya, tidak langsung serentak semuanya. Nah, untuk mengetahui apakah bantuan Anda cair atau tidak untuk PKH tahap 2, nah bisa dipantau, dicek terus secara berkala lewat cekbansos.kemensos.go.id. Itu yang bisa dicek oleh masyarakat umum. Misal saat ini belum terupdate di cek bansos, ya nanti mungkin besok atau keesokan harinya setiap hari bisa dicek secara berkala. Kan ya cuma lewat HP saja, nggak perlu tenaga atau mungkin nggak perlu pergi jauh keluar ya. Jadi itu ya untuk mengeceknya lewat cek bansos. Dan untuk yang selanjutnya, bank yang kedua yang sudah terpantau menyalurkan atau mencairkan bantuan PKH tahap 2 adalah Bank BNI. Ini kemarin Bank BNI ini ya. Bank BNI ini kemarin sudah banyak yang komentar. Mungkin paling banyak penyalurnya memang Bank BNI. Karena di media sosial itu banyak yang bertanya itu adalah Bank BNI ya. Bank BNI ini ada yang sudah terpantau cair itu di daerah Kabupaten Bandung. Nah, itu sudah terpantau cair dan memang mungkin belum semuanya ya. Karena memang dimulainya hari ini tanggal 1 April. Mungkin untuk Bank BNI yang lain yang tadi mungkin sudah dicek saldonya di kartu KKS-nya kosong, mungkin bisa dicek keesokan harinya atau keesokan harinya lagi. Atau mungkin malam ini sudah ada yang masuk saldonya. Silakan komentar ya bagi yang bank penyalur BNI yang sudah masuk di kartu KKS. Mungkin ada yang sudah masuk malam ini. Silakan dicek ya, di komentar ya di bawah ini. Di daerah mana mungkin yang sudah cair, itu bisa menjadi referensi dari teman-teman KPM PKH yang lain yang ada di wilayah Indonesia yang lain ya. Nah, itu jadi masih kedua bank tersebut yang masih terpantau cair. Itu kemarin mungkin ada yang BSI terpantau cair, tapi itu kayaknya bukan PKH tahap 2. Itu adalah BPNT alokasi Maret-April, karena memang terakhir untuk Bank BSI untuk saldo BPNT-nya yang masuk di kartu KKS. Nah, jadi kalau untuk bank yang lain Mandiri, berarti tinggal Mandiri dan BSI. Mandiri dan BSI. Ini harap bersabar menunggu. Kalau yang lewat Mandiri itu mudah kok untuk cara ngeceknya, nggak perlu ke mesin ATM. Silakan daftar ke aplikasi mobile banking. Itu daftarnya ya harus ke kantor bank BN Mandiri terdekat. Itu nanti ke customer service-nya. Silakan langsung bertanya untuk mendaftarkan Livin Mandiri mobile bankingnya.
Nah, kalau lewat situ nanti kan ngeceknya bisa setiap saat, setiap waktu, Pak. Pokok asalkan ada data internetnya, itu setiap waktu bisa ngecek melalui Livin Mandiri aplikasi mobile banking untuk mengetahui setiap saat kapan saldo bantuan masuk di kartu KKS-nya. Kalau sudah ada saldo yang masuk, terpantau di Livin Mandirinya, nah itu berarti langsung bisa membawa kartu KKS-nya ke mesin ATM terdekat dan langsung bisa menggesek, menarik tunai uang yang masuk di kartu KKS-nya. Itu ya. Kalau BSI gimana? Apa mungkin sudah ada layanan SMS banking atau mobile banking? Itu saya juga kurang tahu karena itu untuk BSI khusus di wilayah daerah Aceh ya. Silahkan komentar saja ya. Nah, oke, demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Nah, untuk besok tanggal 2 April silakan bagi yang penyalur Bank BNI itu kalau saat ini belum masuk saldonya, besok tanggal 2 April itu kemungkinan itu akan menyusul KPM-KPN yang lain saldo yang masuk di kartu KKS-nya. Atau mungkin besok mungkin Mandiri BSI juga akan menyusul cair juga ya. Hingga tanggal berikutnya hingga sampai bulan Juni ya. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.